Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan luar biasa. So hari ini kita ada di satu momen yang bagi saya sangat tidak biasa. Hari Minggu kita ada semua di rumah, tapi saya percaya dalam situasi seperti ini Tuhan tetap akan bekerja, dan firman Tuhan yang paling penting, firman Tuhan akan selalu ada untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya ingin sedikit memberikan satu perenungan saya secara pribadi, bahwa beberapa hari belakangan ini kita alami sesuatu yang mungkin baru sekali seumur hidup kita, dan bahkan tidak cuma kita tapi seluruh dunia, bahkan gereja Tuhan di seluruh dunia, kita juga mengalami berada di satu kondisi yang sama. Tapi saya percaya, sebagai orang percaya, kita tetap harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita berkata bahwa bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah bisa berlalu. Mari saudara, saya punya satu message buat kita pada minggu pagi hari ini untuk bisa berbagi kepada kita apa yang Tuhan mau untuk kita ketahui di waktu seperti ini. Dan Dia mau hati kita tetap tertuju kepada Dia, iman kita tetap tertuju kepada Dia, untuk percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah bisa gagal, walaupun keadaan yang kita alami sangat tidak menguntungkan bagi beberapa kita. Tapi mari kita percaya dan mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saya punya satu gambaran buat saudara, bahwa hari-hari ini ada 3 kata yang menurut saya kita mesti dudukkan secara proporsional, kita mesti dudukkan secara tepat. Karena kalau kita salah untuk bisa menempatkan ini pada posisinya, maka kita akan kehilangan arah, bahkan bisa kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Virus corona yang hari ini ada di hampir seluruh pelosok dunia dan menjadi satu mimpi buruk bagi kebanyakan kita. Begitu banyak menghiasi media massa, memenuhi hari-hari kita dari pagi, siang, malam. Kita nonton televisi, kita dengar tentang informasi tentang virus corona. Kita buka handphone kita, Anda buka di media sosial, dimanapun Anda pergi, seakan-akan virus ini selalu menghantui kita. Tapi lihat, sekali lagi saya ingin kepada saudara bahwa kita adalah orang percaya. Amin. Kita adalah orang percaya. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita tinggal di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita mesti berpegang teguh kepada apa yang pasti, yaitu janji firman Tuhan. Kembali yang tadi saya katakan, ada 3 hal yang kita mesti dudukkan dengan tepat. Pertama, faith atau iman. Yang kedua, fakta. Dan yang ketiga adalah fear atau ketakutan. 3 hal ini yang hari-hari ini seakan-akan membuat orang percaya confused. Kadang-kadang kita merasa kita perlu punya iman, kita bertahan pada firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan. Tapi di satu titik, ya, ketika kita melihat fakta, kita lihat di berita, kita lihat di media massa, kita dengar di radio, kemanapun kita pergi, seakan-akan kita dihantui dengan berita-berita yang negatif, sehingga kita seakan-akan dipaksa untuk percaya bahwa inilah fakta yang ada hari-hari ini. Kita dituntut sepertinya untuk harus pasrah dan berserah dengan apa yang ada pada hari ini. Di sisi lain, berita-berita mendatangkan ketakutan, kekhawatiran buat kita, dan kita pun dibuat seakan-akan tidak berani keluar rumah, kita seakan-akan tidak bisa berbuat banyak hal karena kita takut kita terjangkit virus ini. Saudara yang saya kasihi, semuanya pada hari ada pada pilihan kita. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi bahwa Anda bukan berasal dari dunia ini. Anda adalah orang percaya. So mari kita bersikap sebagai orang percaya, buat pilihan-pilihan sebagai orang percaya. Apa sih yang membedakan kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya atau mereka yang belum percaya kepada Tuhan? Adalah kepercayaan kita kepada firman Tuhan, ketergantungan kita. Bagaimana kita mengandalkan firman Tuhan. Orang di luar sana mengandalkan teknologi mungkin. Mereka mengandalkan kemampuan mereka mengandalkan usaha mereka. Tapi kalau kita berkata bahwa sia-sia kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan jadi indah pada waktunya. Tuhan akan menyertai kita. Janjinya ya dan amin. Dan Dia selalu setia terhadap janjinya. So saya mendorong saudara pada pagi hari ini, ayo, jadi lihat dirimu sebagai orang percaya.
bangkit dari semua kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, dan mulai berdiri di atas dasar iman sebagai orang percaya. So, saya mau mulai ingin membacakan satu teks firman Tuhan buat saudara sebagai bahan renungan kita pada pagi hari ini. Saya ambil dari Mazmur 91. Kalau Anda baca di sana ada banyak ayat, tapi saya ingin coba untuk menguraikan beberapa hal supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ini Mazmur ditulis oleh Daud, sangat luar biasa. Kalau kita memperhatikan dengan baik, ya, kita akan sangat-sangat melihat bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji jauh sebelum virus ini hadir, jauh sebelum malapetaka terjadi. Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan melindungi kita. Mari saya akan baca buat kita Mazmur 91 ayat pertama. Orang yang duduk di lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. So dikatakan di sini ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa maksudnya Tuhan berbicara seperti itu? Apa maksudnya Daud berkata seperti itu? Karena Daud mau kita spend time, duduk bermalam bicara tentang ada kegiatan di sana. Duduk dan bermalam bicara tentang ada waktu yang kita habiskan di sana. Dan Tuhan mau kita habiskan waktu kita di bawah lindungan yang maha kuasa, di bawah lindungan Allah yang maha tinggi. So, pertama hal yang saudara harus perhatikan adalah pastikan bahwa Anda tidak menghabiskan waktu hanya baca berita, mengikuti berita-berita, karena itu tidak akan membangkitkan saudara, tidak akan membangkitkan iman saudara. Tapi marilah kita hari ini sebagai orang percaya, habiskan waktu saudara dengan firman Tuhan, habiskan waktu saudara duduk, baca firman Tuhan, duduk berdoa, menantikan Tuhan. Dan sudah diinstruksikan oleh pemerintah bahwa kita diminta untuk 2 minggu ke depan harus stay at home, bekerja semungkin dari rumah, hindari semua kegiatan tidak penting yang bahkan membuat saudara khawatir. Dan Tuhan bilang, baiklah kita duduk. Duduk itu tanda bahwa kita berdiam. Kita tidak melakukan banyak hal yang tidak penting. Dan dikatakan juga kita bermalam. You rest, you beristirahat di dalam naungan yang maha kuasa. Dan dikatakan juga di sini tempat perlindunganku adalah kubu pertahananku, Allah yang maha kuasa yang kupercayai. Sejauh mana hari ini sudah menaruh iman percaya kepada Tuhan? Apakah Anda menaruh percaya kepada berita-berita? Anda menaruh percaya kepada apa yang manusia katakan? Apa yang musuh atau iblis katakan pada saudara? Apakah Anda pasrah kepada ketakutan saudara, atau Anda pasrah kepada kekhawatiran saudara? Tuhan berkata buat kekhawatiran kita tidak menambah sehasta pun, sedikit pun tidak menambah apa-apa. Oleh karena itu saya mendorong saudara pada hari ini, ayo kita bangkit. Kamu adalah orang percaya, Anda dan saya, kita adalah orang percaya. So bersikaplah, berdirilah, bertindaklah, berfikirlah seperti orang percaya. Ayat yang ketiga berkata begini, sungguh Dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Luar biasa. Dan ayat kelima dikatakan, dan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 rebah sebelah kanan, tetapi tidak akan menimpa engkau. Write it down, catat ini dengan baik. Alkitab bilang, walaupun orang di sebelah kirimu, ada 1,000 orang di sebelah kiri, ada 10,000 orang di sebelah kanan rebah karena malapetaka, tapi itu tidak akan menimpa engkau. If you believe it, kalau kau percaya, kau percaya. Kau percaya pada firman Tuhan ini dan kau pegang janji Tuhan. Ayat 8 dikatakan begini, engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ini luar biasa, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Anda tidak perlu khawatir. Lebih daripada engkau tinggal di rumah, percayalah, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa engkau. Tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di ayat yang berikut dikatakan, jawabnya, 12, ayat 12, mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tudung yang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dan dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur, aku akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya mau bilang sama saudara pada hari ini, dalam situasi seperti ini, di mana setiap saat kita dikelilingi dengan berita-berita, fakta-fakta, dan kemudian ketakutan menghantui kita, kekhawatiran menghantui kita, kita seakan-akan dibuat lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini melalui firman Tuhan yang saya ingin kuatkan saudara, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa pertama, Anda mesti tahu siapa engkau. Engkau adalah orang percaya. Engkau tidak hidup karena ketakutan. Engkau tidak hidup karena kekhawatiran. Engkau tidak hidup karena fakta. Engkau hidup karena engkau percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi ayat ini, saya ingin membahas beberapa poin di sini yang paling penting. Dikatakan di sini ayat yang ke-11. Dari ayat ke-10 katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Apa itu kemah? Di sini kemah ini adalah rumah. Dan ada satu kata yang luar biasa. Di ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Let's talking about angels. Mari kita berbicara sedikit tentang malaikat. Ini satu topik yang jarang kita dengar. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara bahwa malaikat itu eksis. Malaikat itu ada. Dia diberikan Tuhan tugas. Dia diperintahkan oleh Allah Bapa kita di surga untuk menjaga orang percaya, untuk menyampaikan pesan dari apa yang Tuhan ingin katakan kepada umatnya. Engkau adalah umat Tuhan, engkau adalah orang percaya, kita orang percaya. Dan tahukah saudara bahwa even kau tidak bisa melihat dengan matamu, malaikat-malaikat Tuhan itu berjaga-jaga di sekitar kita. But the question muncul, pertanyaan kita muncul pada pagi hari, apakah kau percaya bahwa engkau sudah dilindungi oleh malaikat? Kalau engkau tahu ada orang yang menjaga engkau harus tahu ini bersikap seperti apa. Anda bisa orang-orang kaya, ketika mereka pergi kemana aja dan mereka dikelilingi oleh bodyguard, mereka feel safe. Mereka tidak perlu khawatir karena mereka tahu ada orang bodyguard yang menjaga mereka. Coba kita lihat diri kita sebagai orang percaya. Percayakah saudara bahwa kita tadi katakan Tuhan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau. Ya, untuk menjaga engkau. Yang luar biasa adalah begini. Ayat ini berkata begini, Tuhan mengatakan diperintahkan malaikat-malaikatnya, itu jamak, malaikat-malaikat jamak, plural, bukan single, tapi banyak. Jadi untuk apa malaikat yang banyak ini? Diperintahkan Tuhan untuk menjaga engkau ini single. Jadi kata lain bahwa setiap kita orang percaya, saya, Anda, siapapun Anda, kita sudah diperintahkan Tuhan, diberikan perintah ya oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga kita masing-masing. Saya sangat percaya hari ini bahwa hidup saya dijaga oleh malaikat Tuhan. Hidup saya dilindungi malaikat Tuhan. Mungkin mata saya nggak bisa melihat, dan mungkin saya tidak sadar setiap waktu bahwa saya disertai oleh malaikat Tuhan. Tapi firman Tuhan tadi berkata, hidup kita, Tuhan perintahkan malaikat-malaikat itu menjaga engkau. Engkau itu berarti saya, Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, siapapun. Kalau dia orang percaya, dia harus percaya bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan oleh Bapa kita di surga untuk menjaga kita senantiasa. Saya ingat ada satu cerita. Dan kita mungkin sering temukan ini, tapi kita tidak sadar bahwa malaikat Tuhan kadang-kadang ada dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan kita, dan mereka seperti orang biasa. Malaikat hampir kelihatan seperti manusia. Kita mungkin tidak menyadari. Ada beberapa kali kita mungkin memperoleh pertolongan dari orang yang kita tidak kenal, atau mendapat pesan dari orang yang kita tidak kenal. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu justru memberikan dampak positif buat kita. Satu kisah yang saya pernah dengar tentang almarhum Billy Graham, hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Satu waktu ketika dia ada di rumahnya, kisah yang luar biasa. Tiba-tiba ketika dia lagi ada di rumah, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Waktu dia buka pintu, ternyata ada gadis remaja datang memanggil dia, katakan, tolong datang ke rumah saya, ke tempat saya, karena nenek saya itu hampir meninggal. Jadi
Dengan sigap Billy Graham segera persiapkan diri, dia pergi ke tempat itu bersama dengan gadis kecil itu. Sampai di rumah, di mana neneknya sedang terbaring, Billy Graham ke sana dan berdoa. Dan kemudian Tuhan bekerja luar biasa. Dan nenek itu sembuh dan keadaan yang membaik. Dalam keadaan yang sudah membaik, Billy Graham bertanya, Anda harus berterima kasih sama Tuhan. Ditanya kenapa? Karena Anda diberikan anak, diberikan cucu yang luar biasa, yang sigap tahu bagaimana harus mencari jalan keluar ketika keadaan susah. Terus nenek itu bertanya, cucu yang mana yang kamu maksud? Tadi anak perempuan yang panggil saya, anak gadis perempuan memanggil saya. Terus saya bilang, saya memang punya ada cucu perempuan, tapi dia sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Dia bilang, no. Saya tadi datang ke sini karena ada seseorang, ada gadis kecil datang ketuk pintu rumah saya dan undang saya untuk datang ke sini. Dan saya ikuti dia ke sini. Saya bisa sampai ke sini karena ada seseorang datang memanggil saya di tempat saya. Sejak hari itu, mereka berdua langsung tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang datang mengunjungi mereka, yang mengetuk pintu rumah Billy Graham dan mengajak dia untuk pergi ke rumah si nenek untuk doakan supaya nenek itu bisa sembuh. Tahukah saudara, berapa banyak berkat Tuhan datang dalam hidup kita? Berapa banyak Tuhan pakai orang? Berapa banyak Tuhan ciptakan satu keadaan? Dalam keadaan seperti itu, Tuhan kirim orang tertentu, atau Tuhan buat satu pekerjaan tertentu di luar ekspektasi kita. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa ada malaikat Tuhan di sana. Hari ini saya ingin tanya kepada saudara untuk menguatkan iman saudara. Mana yang saudara percaya? Saudara percaya kepada fakta, atau saudara percaya kepada yang tidak kelihatan tapi dia nyata? Hari ini kau sadar apa enggak sadar ada malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling kita, dan dia mau kita sadar supaya kita tidak khawatir. Seringkali kita khawatir, kita takut, kita berpikir terlalu banyak negatif karena kita tidak menyadari bahwa kita sudah dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan sudah perintahkan untuk menjaga hidup kita. Sekali lagi, Anda orang percaya, mari bersikap, berpikir, bertindak seperti orang percaya. Ada pun satu kisah dari kitab saya ingin baca buat saudara tentang angels, tentang malaikat. Di 2 Raja pasal 6, sana dikatakan, ada tahu kisah tentang bagaimana Elisa mereka berdoa, bergumul ketika mereka hampir berperang, Israel hampir berperang. Dan di sana ada seorang hamba Elisa. Dia ketakutan luar biasa karena ketika dia melihat bahwa ada pasukan yang besar mencoba untuk datang menyerbu mereka, dia panik. Dan dia berkata kepada Elisa, dia bilang, kita pasti akan mati, kita pasti akan hancur. Tapi Elisa punya sikap yang berbeda. Elisa melihat hal yang tidak kelihatan. Elisa percaya kepada eksistensi malaikat Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan penjaga-penjaganya di sekeliling kita untuk menolong kita. Mari saya baca buat saudara. 2 Raja 6 dikatakan begini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaknya sesuatu tentang tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah akan kita perbuat? Ayat 6 dikatakan, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ini gambaran tentara Allah, malaikat Tuhan, bahwa jauh lebih banyak yang menyertai mereka dibanding jumlah musuh yang datang coba menyerang mereka. Saudara, apa yang kita belajar dari kisah ini? Ketika mata saudara tidak tertuju kepada Tuhan, ketika mata saudara tidak tertuju kepada janji Tuhan, tidak tertuju kepada firman Tuhan, tidak tertuju kepada perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, Anda cuma punya dua pilihan. Kita melihat fakta atau kita melihat janji Tuhan. Fakta tidak seharusnya bisa mendikte iman kita, tapi firman Tuhan, janji Tuhan yang harus bisa mendikte iman kita. Di sini katakan begini, Elisa berdoa, Tuhan, open
his eyes, buka matanya, supaya dia bisa melihat your mighty warrior, your mighty angels, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hari ini mari kita berdoa dalam keadaan seperti ini, supaya Tuhan buka mata kita, mata iman kita, mata rohani kita, supaya kita melihat apa yang dia lihat, supaya kita bisa mendengar apa yang dia sampaikan, bukan apa yang berita sampaikan, bukan apa yang media sosial sampaikan, bukan cuma apa yang televisi coba sampaikan kepada saudara. Mari latih manusia rohani kita, manusia batinnya kita, untuk mendengar, listen apa yang Tuhan ingin katakan buat kita, untuk melihat di alam rohani apa yang Tuhan sediakan buat kita, apa janji Tuhan buat orang percaya dalam situasi-situasi seperti ini. So, fix your focus. Ini judul kota saya. Fix your focus. Ada 3 hal yang tadi saya mulai dari awal. Ada di sini faith, ada di sini fakta, ada di sini fear. Dan 3 ini, faith, facts, fakta, dan di sini fear, ketakutan. Mana yang saudara mau fokus? Apakah saudara fokus kepada fakta-fakta saja? Makanya hati-hati dengan Anda share grup di WhatsApp jemaat yang sekiranya tidak membangun iman. Itu hanya menambah ketakutan kita, kekhawatiran kita. Coba kurangi itu. Ya, tapi coba Anda mulai upload, kirim informasi, tag teman-teman saudara, berita-berita yang bagikan iman. Virus corona memang menakutkan, tapi tahukah saudara? Dan saya percaya saudara semua kita tahu bahwa jauh lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Benar? So kenapa kita mesti magnify? Kenapa kita mesti fokus kepada yang negatifnya, yang tidak bisa disembuhkan atau yang sudah mati? Mari kita fokus pada yang bisa disembuhkan. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana, tenaga medis yang bekerja keras, ilmuwan bekerja keras untuk solve the problem. Mereka tidak coba, this is very good, ini semangat luar biasa. Mereka tidak coba untuk membesar-besarkan masalah. Mereka fokus bagaimana mencari solusi. Kalau orang seperti itu mereka berusaha untuk fokus untuk cari solusi, kenapa gereja tidak melakukan hal yang sama? Let's focus. Fokus kepada janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kamu bukan berasal dari dunia. Kamu berasal dari Tuhan. Engkau adalah anak-anak Allah. So bersikaplah seperti orang percaya. Berpikirlah seperti orang percaya. Bertindak seperti orang percaya. Kita bertindak bukan karena kita takut. Kita tidak bertindak karena kita khawatir. Kita bertindak karena kita percaya kepada Tuhan. So, mari lihat pasukan bala tentara surgawi, malaikat surgawi yang diperintahkan oleh Bapa untuk menjaga orang percaya jauh lebih banyak, jauh lebih besar kekuatannya. Dan let's believe, mari kita percaya. Untuk jangan khawatir, percaya kepada janji Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan ayat yang berikut dikatakan, Tuhan mau hati kita melekat padanya. Bukan melekat kepada ketakutan, bukan melekat kepada kekhawatiran kita. Karena itu tidak menambah seasta pun. Saya mendorong saudara hari ini sekali lagi, mari kita bangkit. Mari kita menguatkan saudara kita satu sama lain. Jangan jadi sumber ketakutan bagi orang lain. Jangan teruskan berita-berita yang membuat orang paranoid, orang takut. Tapi jadi sumber untuk memberikan orang semangat, memberikan orang inspirasi, memberikan orang hope, harapan. Untuk mereka terus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Tuhan sudah mengirimkan malaikat-malaikatnya, diperintahkannya untuk jaga dan melindungi kita. Dan di ayat ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Minggu lalu saya katakan, dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan tentang keselamatan. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang bisa memberitakan keselamatan buat kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa menjaga kita, yang bisa menjamin hidup kita. So, jangan menaruh percaya kepada informasi, jangan menaruh percaya kepada ketakutan, jangan menaruh percaya kepada fakta-fakta, tapi taruhlah iman percayamu kepada Tuhan. Live by faith, not by sight. Kita hidup karena kita percaya, bukan karena kita melihat.
Latih dirimu melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Karena kita berkata bahwa yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Tuhan ada di bagian yang tidak kelihatan. Karena disitulah faith operate, iman kita beroperasi. Padahal tidak kelihatan. Dia ada di sana faktanya. Dia ada di sana janji Tuhan. Tapi dia tidak kelihatan secara mata jasmani. So, fix your focus. Fix your focus. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Disebut ada sukacita di sana, ada pengharapan di sana, dan ada doa di sana. Kalau hari ini kau bertanya, kenapa kau kehilangan sukacita? Kenapa kau kehilangan gairah? Kalau Anda baca ini dengan baik-baik, dikatakan bahwa sukacita kita sangat ditentukan dari pengharapan kita. Pertanyaan saya pada pagi hari ini, sebagai bahan renungan kita bersama. Coba cek ketika sukacitamu hilang, gairahmu hilang, semangatmu hilang. Coba tanyakan, di manakah atau masih adakah pengharapan dalam dirimu? Karena ketika ada pengharapan, maka dia akan datangkan sukacita. Tapi kalau pengharapan sudah nggak ada, maka sukacita pun akan sirna. Saya berharap pada hari ini, firman Tuhan ini bisa memberikan saudara pengharapan, berikan saudara gairah semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Dia ada di pihak kita. Dia menjaga keluar masuk kita. Dia akan menyertai kita senantiasa. Amin, saudara. Sebelum saya tutup, saya punya satu peragaan sedikit buat saudara. Saya mau saudara coba bisa lihat ini. Ini adalah kaca pembesar. Kalau Anda coba berpikir baik bahwa ada banyak hal di sekeliling kita. Iman itu seperti ini, seperti kaca pembesar. Ada banyak hal yang ada di sekeliling saya. Tapi iman yang akan menuntun saya untuk fokus kepada apa yang ingin saya lihat. Kalau saudara hari-hari ini bingung melihat situasi yang mencekam, menakutkan, mengintimidasi, membuat kita khawatir. Anggap sebanyak hal kita tidak bisa kontrol. Tapi ada satu hal yang sudah bisa kontrol, yaitu adalah fokus saudara. Engkau sendirilah yang bisa kontrol apa yang kau pengen lihat, apa yang kau pengen zoom, apa yang kau pengen perhatikan. Apakah iman yang kau pengen zoom di sini? Apakah iman yang kau pengen perbesar, magnify, atau fakta-fakta tentang informasi virus corona, atau ketakutan yang kau pengen zoom? Pilih. Hari ini kalau saudara ada tengah-tengah situasi di mana saudara khawatir, sudah bahkan paranoid, saya ingatkan kepada saudara, fix your focus. Perbaiki fokus saudara. Jangan fokus kepada fakta-fakta, jangan fokus pada berita-berita lagi yang mengintimidasi saudara, yang menggoncang iman saudara. Jangan fokus kepada kekhawatiran atau ketakutan, tapi mari fokus kepada iman saudara. Kita berkata, satu-satunya cara iman kita bisa timbul adalah dengan mendengar firman Tuhan, janji Tuhan. So, mari kita mulai hari ini untuk fix your focus, fix our focus. Mari fokus pada iman. Sesuatu membangkitkan iman kita itu apa? Janji firman Tuhan. Mari kau percaya, atau kau percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kau percaya bahwa Tuhan sudah mengutus malaikat-malaikat yang menjaga-jaga atas keluargamu, rumah tanggamu, atas setiap orang yang kau kasih. Dan kau bertindak seperti orang yang percaya bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai keluar masuk kita. Maka kau akan lebih bebas dari kekhawatiran, kau akan bebas dari ketakutan. Amin, saudara. This Sunday, saya mau kita semua satu gereja, satu jemaat. Mari sama-sama kita membangun iman kita. Kita tidak lagi fokus pada fakta, berita-berita, simpang siur kita tidak pernah tahu sumbernya benar apa enggak. Tapi mari kita fokus untuk membangun iman kita. Karena di sana Tuhan bekerja. Tuhan tidak bekerja di fakta. Tuhan tidak bekerja di ketakutan dan kekhawatiran kita. Dia hanya bekerja ketika iman kita bertumbuh. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan saya mau kita tutup dengan firman Tuhan dari kitab Mazmur 23. Kalau Mazmur 23 dibicara tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyertai,
menuntun kita melalui lembah kekelaman, dan Dia membaringkan kita di air, di padang rumput yang hijau, membaringkan kita, dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Remember always, our God is our pastor. Dia adalah gembala, shepherd, menjaga-jaga, menyertai kita sendiri, memberikan kita makan, menyediakan makan di depan musuh-musuh kita. Jangan pernah khawatir, karena Dia bersama-sama dengan kau. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.